Mmm, Kali ini saya mau ngomongin soal dopamin, soal sistem dopamin dan, mmm, kenapa saya rasa ini satu topik yang sangat penting ya. Dan ketika saya belajar soal dopamin ini, impact-nya sangat besar ke bagaimana saya mengatur ulang cara saya melakukan kegiatan, cara saya meng-approach alat, gadget, atau habit tertentu dan menghasilkan efek yang baik buat saya secara mental, secara fisik. Um, jadi kenapa kayak gitu? Mungkin pertama ini saya rasa sih udah banyak sebetulnya yang tahu ya dopamin. Cuman mungkin saya pengen bahas betul dari dasarnya gitu. Karena nggak tahu ya, saya nggak terlalu mengikuti pop culture, cuman kayaknya di mana-mana tuh mulai ada istilah-istilah kayak apa, dopamin detox ya. Saya nggak tahu ada istilah gitu kalau nggak salah, atau ada istilah kayak apa ya, pokoknya mulai sering bermunculan lah kata-kata dopamin ini gitu. Dan saya rasa awareness ini penting gitu, karena ternyata memang dopamin ini, pengetahuan terhadap dopamin ini penting sekali dan cara kerjanya penting sekali karena sangat fundamental dalam mempengaruhi well-being kita sebagai makhluk hidup gitu. Jadi saya pengen mencoba menjelaskan juga gitu, selain buat ngajarin, siapa tahu kalau ada yang nonton, sekaligus juga buat ngajarin diri saya sendiri, karena menjelaskan ini membantu saya untuk memahami dopamin ini dengan lebih baik juga gitu. Jadi dopamin itu apa? Pertama yang saya jelasin sebenarnya apa itu dopamin. Dopamin itu bisa dibilang sebagai neurotransmitter. Mungkin bisa koreksi kalau salah ya penjelasannya, cuman intinya adalah molekul kimia yang diproduksi otak. Entah diproduksi otak atau diproduksi di tempat lain dalam tubuh ya, tapi setahu saya diproduksi dalam otak. Ibaratnya molekul kimia yang ketika dikeluarkan di otak, dia akan mempengaruhi sel-sel otak gitu. Misalkan nih sel-sel otak, kayak misalkan sel otak saling berhubungan lah satu sama lain gitu. Terus ini molekul dopamin. Ketika dibanjirin dopamin, mereka akan berperilaku berbeda dalam secara fisik. Ya artinya ada sebagian sel yang lebih mendekat kepada yang lain mungkin, atau yang lain lebih menjauh segala macam. Intinya mereka akan berperilaku berbeda, punya apa namanya, bukan struktur ya, kayak uh, ya bentuk, dalam tanda kutip bentuk yang berbeda ketika dibanjiri oleh dopamin, karena mungkin ada sel yang satu lebih mendekat dengan yang lain, ada yang lebih menjauh segala macam. Intinya dopamin itu adalah itu neurotransmitter. Tapi itu secara fisiologis di otak ya. Tapi kemudian ketika dibanjirin dopamin tuh, secara psikologis, secara dampaknya, secara feel-nya di kita tuh apa sih? Feel-nya di kita. Kemudian
kalau otak kita dibanjirin dopamin nih, disuntikin dopamin, rasanya apa sih gitu kan. Um, dan banyak yang bilang enak ya, enak, pleasure gitu. Jadi akhirnya dopamin adalah molekul atau neurotransmitter yang menghasilkan perasaan enak gitu. Cuman yang saya baca dari bukunya si Anna Lembke ya, dia kayak lupa lagi, ilmuwan saintis psikiatris kalau nggak salah, yang punya buku Dopamination. Actually dopamin itu tidak sesimpel bahwa dopamin itu menghasilkan perasaan enak gitu, karena lebih nuans dari itu gitu, lebih rumit dari sekedar molekul yang menghasilkan rasa enak. Karena kalau nggak salah ya, ada eksperimen ke tikus gitu, intinya nih tikus gitu, katakanlah tikus, dia diambil dopaminnya semua, dia nggak punya dopamin. Nah ketika dia nggak punya dopamin, dia berhenti untuk mencari makan, itu berarti itu cari makan. Tapi ketika disodorin makanan ke mulutnya, ini udah nggak ada dopamin ya di mulutnya, dia tetap makan gitu. Bentar. Nah dia tetap makan, dan terlihat, ini lagi-lagi kita nggak tahu dia terlihat suka atau kita nggak tahu kan, pada dasarnya kita nggak bisa benar-benar tahu apakah dia suka atau nggak sama makanannya, tapi terlihat menikmati makanan yang mengunyahnya gitu. Artinya ini tikus terlihat bisa menikmati makanan tapi tidak mau mencari makanan gitu. Dan saya lupa, tapi kalau nggak salah ya di Huberman Lab podcast juga ada, itu podcast dari profesor di bidang neurobiologis kalau nggak salah, dari Stanford, dari anjir lupa lagi, University of California atau apa, yang bahas dopamin juga. Intinya body of work dari penelitian sains menunjukkan kalau dopamin itu sepertinya lebih ke, bukan cuma ngerasa enak, tapi sepertinya lebih ke membuat kita tuh termotivasi untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi bukan soal enak sih, tapi soal keinginan kita untuk mengejar sesuatu gitu. Ibaratnya kalau nggak ada dopamin tuh kita nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa ngambil makanan, karena motivasi atau wantingnya tuh nggak ada. Yang kalau nggak ada dopamin, yang ngasih wanting itu adalah dopamin. Jadi Anna Lembke di bukunya tuh menuliskannya seperti ini, kayak menuliskannya bahwa dopamin itu lebih ke wanting, lebih kepada ingin, termotivasi untuk mendapatkan sesuatu daripada liking gitu. Jadi more wanting, less liking gitu. Meskipun ini hardcore neuroscience, saya nggak bisa, ini sangat lebih rumit dari ini tentu saja, tapi penelitiannya yang ada suggesting bahwa dopamin itu lebih ke molekul yang membuat kita ingin meraih sesuatu daripada menikmati sesuatu gitu. Meskipun tentu ada perasaan liking, ada perasaan pleasure-nya, ada, tapi lebih ke wanting to get something yang ada di luar kita gitu. Ngambil makanan, belajar untuk dapat ujian, untuk dapat nilai bagus di ujian, dan seterusnya. Jadi dopamin tuh adalah molekul yang ngasih kita pleasure sepertinya, tapi yang lebih penting dari itu adalah dia yang memberi kita motivasi untuk bisa mengejar sesuatu gitu. Entah itu
makanan, cewek atau cowok, buku, apa-apa aja lah. Jadi dopamin itu adalah molekul yang membuat kita ingin mengejar sesuatu. Itu dopamin gitu. Kerangkanya seperti itu. Jadi dopamin itu adalah itu. Nah, kemudian yang pengen saya jelasin yang kedua adalah pleasure pain balance gitu. Jadi kita bisa menjelaskan pleasure atau kayak apa Indonesianya ya? Kenikmatan deh. Rasa enak gitu dan sakit gitu. Dalam tanda kutip ya. Ya sakit dalam artian bukan cuma sakit secara fisik ya, tapi sakit kayak bosan, merasa depres gitu lah. Itu susahnya dengan kata ya. Kata tuh kayak bener-bener menyempitkan makna sesuatu yang sangat kompleks sebetulnya. Tapi saya harap bisa dapat idenya. Intinya ada kenikmatan, ada sakit, ada sesuatu yang bertolak belakang. Dan itu bisa dijelaskan dengan dopamin. Bagaimana menjelaskannya? Jadi gini, dijelaskan di bukunya Anna Lemke sama di penjelasannya di Huberman Lab Podcast. Teman-teman bisa, sumbernya tuh pokoknya sumber yang saya pelajarin soal dopamin tuh basically sebagian besar ada 2 sih. Episode Huberman Lab Podcast tentang dopamin sama bukunya Anna Lemke judulnya Dopamination ya. Intinya 2 inilah bisa dicari. Nah, di situ dijelaskan bahwa kalau banyak dopamin, kalau kita ngeliat coklat dan kita pengen ngambil coklat itu dan kita akan makan coklat, misalkan ada coklat gitu kan, terus kita ada di sini, ketika kita akan mengambil coklat, berjalan ngambil coklatnya karena coklat itu enak dan coklat itu penuh dengan kalori yang membuat secara evolusi favorable untuk kita makan gitu. Dan akhirnya karena kita melihat coklat itu, otak kita bekerja sedemikian rupa mengeluarkan dopamin meningkat yang banyak gitu, yang membuat kita meraih coklatnya dan makan coklatnya dan merasakan pleasure gitu kan, merasakan kenikmatan. Ketika mengejar, melihat coklat, dan ketika makan coklat, dopamin kita meningkat, kita dapat kenikmatan gitu, dopamin kita meningkat gitu kan, kita dapat coklat dan pleasure kita nikmat, kenikmatan kita rasanya meningkat. Tapi ini yang sering terjadi ketika kita selesai makan coklat. Apa yang terjadi adalah kita pingin makan coklat lagi. Fenomena ini bisa dibilang sebagai sakit gitu, sebagai pain dalam bentuknya yang paling halus ya. Kenapa begitu? Karena karena keinginan tuh nggak enak. Karena ketika kita nggak penuhin lagi, ketika kita sudah selesai makan coklat dan coklat kita cuma satu dan coklat kita sudah habis, kemudian rasa ingin itu muncul dan tidak ada coklat, kita jadi merasa anjing, gue pengen makan coklat tapi kok kagak ada coklatnya. Jadi sakit gitu. Keinginan tuh rasa sakit dalam bentuknya yang paling subtle lah bisa dibilang. Paling halus gitu, paling ringan gitu. Ringan bukan kata apa, tapi ya itulah. Dan kenapa secara fenomena di dalam otak, di molekul otak, rasa sakit nih berhubungan dengan molekul apa sih? Tadi kan kenikmatan itu adalah dopamin meningkat pesat, kenikmatan. Rasa sakit apa? Rasa sakit adalah
Ini nanti sini dulu. Rasa sakit adalah dopamin yang turun gitu. Dopamin juga, tapi turun di bawah baseline. Baseline tuh batas normal. Ibaratnya misalkan dopamin 80 nih. Ketika kita naik jadi 100, pleasure, nikmat, pleasure. Tapi ketika turun jadi 60, ini angka arbitrer aja, yang ngarang aja ini. Ketika 60, sakit gitu. Rasa bosan lah, rasa kepengen lah, rasa depresif lah, gitu-gitu. Rasa tidak ingin melakukan apapun, tapi tapi di sisi lain sedih juga. Itu rasa sakit ketika dopaminnya di bawah 80, di bawah baseline yang saya buat secara bodoh-bodohan aja ini, angka 80 gitu. Itu jadi sakit dan nikmat itu, ini penjelasan yang terlalu simplistik tentu. Di otak kita ada banyak sekali molekul, tapi kalau dilihat dari sudut pandang dopamin ini, sakit dan nikmat itu banyak sekali dipengaruhi oleh satu molekul yang sama sebetulnya, yaitu dopamin ini gitu. Dopamin ini punya andil yang besar untuk rasa sakit dan rasa nikmat di saat yang sama. Kenapa gitu? Dan ini penting karena ini tadi yang saya tulis, mekanisme pleasure pain balance. Jadi pleasure pain balance itu apa? Artinya pleasure, rasa sakit dan rasa nikmat itu bekerja seperti balance. Seperti balance apa ya? Kayak jungkat-jungkit ibaratnya gitu. Jungkat-jungkit ibaratnya gini. Mereka tuh selalu ingin mencapai titik keseimbangan. Jadi gini, misalkan tadi anggaplah angka baseline-nya 80 ya. Kita tuh kemudian makan coklat, dopamin kita naik jadi 100. Merasa senang. Tapi yang anjing dari mekanisme tubuh kita adalah mereka nggak mau. Ini kenyataannya secara empiris, tubuh kita tuh tidak ingin tidak mau kita nikmat lama-lama. Ketika kita naik, secara mekanisme tubuh, mekanisme otak kita, dopamin kita tuh akan turun. Otak kita tuh akan berusaha untuk menurunkan dopamin dari 100 kembali ke bukan 80, tapi kan naiknya 20 nih. Dia baliknya turun, justru turun ke 60. Ketika 60 tadi ada pain. Dan ini memang gitu, memang hardwired aja di tubuh manusia. Dan saya pikir ini tebak-tebakan sih, saya rasa ini mekanisme yang saya cukup yakin ada di sebagian besar mungkin vertebrate atau mamalia gitu, bahwa ketika kita experience pleasure, pasti akan diikuti oleh pain. Kenapa? Karena secara mekanisme molekulernya, ketika dopamin kita naik, artinya dapat pleasure. Setelah itu dopamin kita akan turun. Dan turunnya itu tadi bukan turun di normal ya, tapi turun ke bawah normal gitu. Sebanyak jumlah yang sama ketika dopamin itu naik gitu. Artinya setiap kita dapat pleasure, kita akan dapat pain gitu. Setiap kita merasa senang, akan ada rasa sakit entah dalam bentuk apapun yang mengikuti. Ini ada banyak anekdot lah tentang ini gitu, kayak
bagaimana tadi rasa ingin habis makan coklat, atau yang lebih apa namanya, yang lebih ekstrim gitu, kayak habis narkoba tiba-tiba jadi sangat depres gitu, habis pakai narkoba yang gila, kenikmatannya gila banget, tapi habis itu jatuhnya juga jatuh banget. Itu bisa dijelasin kayak, oke tadi coklat mungkin cuma coklat tadi dari 80 ya, misalkan narkoba gitu. Saya lupa pernah dengar cerita, saya nggak tahu narkoba, eh kalau nggak salah si Coki Pardede ya pakai sabu-sabu kalau nggak salah, atau heroin atau apa. Dibilang kenikmatannya tuh 1000 kali lebih, kalau nggak salah 1000 kali daripada seks gitu kan. Artinya secara dopamin kalau nggak salah, secara dopamin yang pernah saya cek, kalau nggak salah heroin itu bisa 10.000 kali, nggak tahu lah, tapi katakanlah 1000, katakanlah ya 1000, katakanlah ada heroin itu atau sabu-sabu, entah heroin itu sabu-sabu sama ya, tapi katakanlah sabu-sabu lah, itu bisa meningkatkan level dopamin, misalkan baseline-nya 80 tadi ya, bisa meningkatkan level dopamin misalkan 1000 kali daripada normal gitu. Jadi kalau 80, level dopaminnya jadi 80.000 kali gitu. Bisa dijelaskan kenapa orang yang narkoba itu bisa tiba-tiba sangat depresif setelah memakai narkoba, karena coklat coklat tuh cuman ingin doang 100 ke 60, cuman dikit doang, tapi bayangin 1000 kali daripada normal. Turunnya tuh udah sampai jurang jurang banget gitu. Dan itu menjelaskan kenapa orang yang pakai narkoba yang sangat nikmat itu jatuhnya juga dalam, karena makin nikmat jatuhnya makin gila sesuai kenikmatannya itu. That's just life. Sistemnya seperti itu gitu. Dan itu menjelaskan juga kenapa jadi adiksi, karena ketika orang pakai narkoba, sabu-sabu dia dari 80 ke 80, skyrocket ke 80.000, terus kemudian dia akhirnya turun ke minus 70.000 berapa. Coklat tuh kadang-kadang paling cuman naikin 20. Dia naikin coklat tuh bayangin minus 70.000 tuh sesakit apa gitu rasanya. Dan akhirnya substansi apa yang bisa naikin dia ke kenikmatan yang 80.000 lagi, atau setidaknya mendekati ke batas normal 80? Ya cuman narkoba, coklat, atau main PS atau apa, itu paling naikin dopamin dikit aja dibandingkan narkoba yang segila itu. Akhirnya mereka cuma bisa dapat kenikmatan dari narkoba aja. Itu jadi penjelasan kenapa narkoba itu bisa sangat kecanduan, bisa dibahas dari segi dopamin ini, karena narkoba itu bisa meningkatkan dopamin dengan sangat 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 tinggi gitu. Dan akhirnya pemakainya dopaminnya turun sangat jauh, dan untuk bisa naikin itu, untuk bisa nge-push lagi, nggak ada yang bisa kecuali narkoba itu atau nunggu. Nah, ini menariknya juga. Ini menarik, atau dia mesti nunggu. Kenapa akhirnya ada orang yang bisa lepas dari narkoba juga ya? Karena gini, katakanlah level dopamin 80, terus dia makan coklat ya, naik dari 100, terus turun ke 60 gitu. Oke, dia naik dulu terus akhirnya turun. Ketika turun ke 60, apakah dia akan tetap di 60? Enggak. Ketika kita diam aja, artinya misalkan gue habis makan coklat, dopamin gue naik 100, terus turun ke 60, gue merasa pingin makan coklat, tapi coklat gue cuma 1 dan udah nggak ada. Gue merasa pingin, dan gue merasa kayak anjing pingin lagi, tapi udah nggak bisa. Ya udahlah, gue diam aja, tidak melakukan sesuatu yang meningkatkan dopamin gue lagi, seperti main PS, yang main game yang seru banget, atau apa, apalah kegiatan yang nikmat banget, apa ya, banyak lah. Mendengarkan lagu yang sangat keren, atau jalan sama cewek, atau apa,
tidak melakukan semua itu, tapi diam aja menikmati rasa sakit itu. In a way, menikmati rasa sakit. Maksudnya kayak ya udah menerima rasa sakit itu, tidak melakukan kegiatan apapun yang yang menghabiskan dopamin, lama-lama akan balik ke normal lagi gitu, 80 lagi. Dan itulah apa namanya, kenapa penting untuk tidak terus-terusan mengengage diri lo dengan dopamin, dengan kegiatan yang benar-benar ngasih lo kenikmatan. Karena gini, misalkan tadi narkoba contoh yang gila banget. Misalkan ini aja, video TikTok aja itu kan sangat engaging gitu, sangat ngasih lo kenikmatan. Kayak ketika lo selesai lo pingin lagi, katakan lo punya 100, katakan lo baseline lo 80 gitu, 80, video TikTok naikin dopamin lo 10 jadi 90 kan, habis itu turun ya dong jadi 70 karena dopamin lo di bawah. Lo jadi pingin, lo jadi merasa sakit. Itu sakit yang dalam hal ini adalah keinginan untuk nonton lagi gitu kan, yang harus lo penuhi. Akhirnya apa? Karena tidak seperti coklat yang ketika dimakan langsung habis. TikTok itu unlimited selama lo punya internet. Artinya apa? Lo nonton videonya lagi, oke, dopamin lo naik 10, 80. Ingat, tapi naiknya videonya, misalkan videonya ya sama-sama engagingnya dengan sebelumnya gitu, naiknya ke 80 gitu, lo kembali ke batas normal gitu. Tapi ketika lo naik 10 dari 70, ujung-ujungnya apa? Yang turun bukan ke 70, ingat, ke 60. Jadi terus nonton video lagi, terus kemudian videonya misalkan sangat-sangat engaging, naik ke 100 gitu, videonya sangat-sangat engaging gitu, dapat dopamin lo naik ke 40. Dan jadi setelah itu apa? Dopamin lo turun lagi, bukan dari 100 ke 60, tapi dari yang tadi, dari 60 ke 20. Gitu terus sampai ya a feeling shitty, feeling kayak anjing, ini kenapa hidup gue begini ya, feeling depressed, feeling kayak tengah malam lo merasa anjing kenapa hidup gue begini. Salah satu penjelasannya karena lo depleting your dopamine dengan begitu cepat dan begitu mudahnya dengan nonton video-video itu gitu. Karena mekanismenya kayak gitu. Ketika lo naik ke 70 ke 80, lo gak akan ke 70 lagi, lo akan ke 60 dan gitu seterusnya, turun terus. Gimana supaya balik ke batas normal? Ya itu tadi, lo mesti ya diam aja, atau sebagaimana sebutannya balance. Sebaliknya pun bekerja. Artinya apa? Oke, pleasure, ketika lo mengengage diri lo dalam kegiatan yang menghasilkan pleasure, akan ada pain. Tapi ketika lo mengengage diri lo dalam kegiatan yang menyakitkan juga, ya lo akan dapat pleasure setelahnya. Itulah kerennya, menyenangkannya ini. Artinya dia dua arah juga. Ketika lo mengengage diri lo dalam kegiatan yang sangat menyakitkan, apa ya, banyak push up, belajar, yang hal yang benar-benar sulit ya, physical activity banyak sekali lah, lari segala macam. Atau mungkin ada yang merasa bengong tuh sangat menyakitkan, atau kayak diem doang menyakitkan. Iya, ketika lo selesai malah menyelesaikan, nah, atau mungkin yang demam panggung berpidato gitu, ketika lo selesai melakukannya akan ada pleasure yang gila juga yang lahir dari situ gitu. Jadi dopamin lo naik juga. Kalau tadi misalkan dopaminnya 80, terus lo push up jadi 60,
dopamin lo akan naik ke 100 gitu. Dan lama-lama akan turun ke 80 normal lagi gitu. Artinya ini counterintuitif mungkin, tapi lo bisa merasakan kenikmatan justru dengan merasakan sakit gitu. Dan kenapa itu tadi? Karena dopamin itu mengatur rasa nikmat dan rasa sakit sekaligus. Dan ibaratnya rasa sakit dan rasa nikmat tuh adalah bagian dari koin yang sama gitu nih. Gue lagi mau gambar koin, tapi tidak bagus ya. Intinya sama aja, rasa sakit dan rasa nikmat itu keduanya saling berdinamika satu sama lain gitu. Dan pengetahuan ini gue rasa tadi saya sekarang gue ya pengetahuan ini gue rasa akan sangat insightful untuk lo ngatur hari-hari lo selanjutnya, ngatur habit-habit lo selanjutnya. Karena sekarang lo tahu kayak, oh anjir, ternyata gue bisa ngakalin dalam tanda kutip ya, supaya gue tetap termotivasi. Ternyata jawabannya bukan cuman di nikmatnya, tapi gimana caranya gue bisa bertahan dalam rasa sakit. Karena setelah rasa sakit akan ada rewardnya gitu. Dan lo jadi bisa lebih careful, bisa lebih berhati-hati ketika lo mengengage dalam hal yang luar biasa nikmat dan unlimited gitu. Seperti apa? Seperti ya TikTok, seperti pornografi, video game, pacaran. Pacaran nggak se-unlimited TikTok sih, karena untuk pacar lo kecuali lo tinggal serumah dan segala macam. Cuman TikTok, pornografi, video game ini ada di tangan lo semua kan, di HP lo semua. Dan lo tahu lo bisa punya subjektivitas, nggak perlu angka-angka dopamin, tapi lo punya subjektivitas pasti mana di antara keempat atau mana di antara hal ini yang masih lo banyak kenikmatan. Dan lo bisa dengan pengetahuan tentang dopamin tadi, lo bisa tahu kayak, oh jadi bahwa yang paling nikmat inilah yang bisa ngasih lo rasa sakit yang paling kuat justru. Dan lo mesti pinter-pinter ngatur, terutama di hal-hal yang menurut gue 3 ini sih justru. Mungkin video game, TikTok, pornografi. Karena bukan TikTok sih ya, sosmed lah atau apalah. Karena dibandingkan pacaran atau coklat gitu, atau apa hal yang sangat enak gitu, burger, Coca-Cola gitu, secara dalam konteks dopamin tadi, video game, TikTok, pornografi ini lebih berbahaya karena mereka tuh selalu ada di HP lo. Dan lo bisa terus buka. Akhirnya tadi kalau lo terus buka, yang terjadi adalah ya ini, dopamin lo terjun bebas ketika lo ngebuka terus tanpa membiarkan diri lo untuk istirahat gitu. Dan gue harap pengetahuan ini bisa ngasih lo, dan ya semua yang kalau tiba-tiba ya ada yang menonton video ini, untuk bisa mengatur ulang hidup kalian gitu, untuk supaya gimana caranya untuk tidak merasa depresif secara terus-terusan gitu. Atau mungkin yang mengalami masalah, anjing kenapa gue sering banget sedih ya, anjing kenapa gue tidak termotivasi untuk melakukan apapun ya. Mungkin salah satunya bisa mulai dengan tadi, aware sama hal-hal macam ini gitu, aware sama sistem dopamin kita gitu, salah satunya gitu. Oke, dan anjing ini udah 34 menit, tapi saya sebetulnya masih pingin ngomong soal secara teknis gimana sih sistem pleasure pain balance tadi tuh bisa hadir gitu. Cuman ya udah, nanti aja, udah kelamaan. Dan ya saya harap bisa bermanfaat lah kalau yang nonton ini. Oke, dadah.